Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kami, Anissa Nurhilal, Widekdo Deriansyah, Elizabeth Labora, Nuni Nursintani, Maretain Wijayanti, serta Fuji Fauzia Ramadhani akan menjelaskan mengenai kurikulum KTSP PAUD. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu teman-teman, apa pengertian dari kurikulum dan KTSP. Mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maretain Wijayanti dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Nah, pengertian kurikulum itu sendiri yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Angka 19. Nah, untuk pengertian KTSP itu adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Nah, artinya kurikulum dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan satuan PAUD. Langsung saja ke penjelasan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurhilal dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah semester 7A. Saya di sini akan menjelaskan tentang landasan kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pedagogis, yang kedua ada teoritis, yang ketiga ada yuridis, yang keempat ada filosofis, yang kelima adalah sosiologis. Di sini saya akan menjelaskan apa arti pedagogis itu. Siswa sebagai individu yang baik memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda dan belum mencapai masa operasionalnya. Operasional konkret. Karenanya dalam mengolah kegiatan pembelajaran menggunakan pendidikan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan potensi setiap anak. Di sini saya akan menjelaskan teoritis. Teoritis ini kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada teori pendidikan berbasis standar dan kurikulum berbasis kompetensi. Di sini saya akan menjelaskan yuridis. Yuridis ini pembukaan Undang-Undang 1145 Pasal 31 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1 sampai 3 ayat. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bagian ke-7 Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 28. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan filosofis. Filosofis ini dikembangkan dengan berakar pada budaya bangsa yang beragam di mana peserta didik ada pewaris budaya, bangsa kreatif dan peduli. Di sini saya akan menjelaskan sosiologis. Yang kelima, sosiologis ini kurikulum dituntut untuk sesuai dengan tuntutan harapan dan norma yang berlaku di masyarakat. Berbentuk sikap yang saling menghargai dan bebas dari diskriminasi dalam. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai prinsip KTSP. Halo, di sini saya Elizabeth Labora. Di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama itu ada berpusat pada peserta didik. Nah, kurikulum itu harus berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik di lingkungannya. Karena anak akan berkembang pada kognitif, afektif, psikomotor dengan kemampuan mereka sehingga mereka memiliki kompetensi yang berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Nah, kemudian yang kedua itu ada beragam dan terpadu. Jadi, kurikulum juga harus memperhatikan keragaman karakteristik, kondisi daerah,
jenjang dan jenis pendidikan. Nah, dengan adanya prinsip ini, jadi pendidik bisa membuat metode dan pendekatan dalam proses pembelajaran dengan melihat karakteristik jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian yang ketiga itu ada belajar sepanjang hayat. Jadi kurikulum juga harus diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Maksud dari prinsip ini adalah setelah peserta didik mendapatkan kompetensi yang didapatkan dari jenjang dan jenis pendidikan akan berkembang sampai seterusnya. Nah, kemudian yang keempat dan terakhir dari prinsip ini adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi kurikulum itu harus mencakup keseluruhan kompetensi dimensi yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan. Dari prinsip ini maksudnya adalah mata kuliah atau bidang yang sudah disajikan kepada peserta didik sehingga bisa membentuk karakteristik mereka dan kompetensi mereka hingga berkelanjutan. Lalu, bagaimana ya dokumen KTSP? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Fauzi Ramadhani, Prodi Pendidikan Luar Sekolah, semester 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi KTSP. Poin pertama itu visi cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh satuan PAUD. Agar membangun suatu pemahaman pada pelaksanaan pendidikan yang ada di satuan PAUD. Untuk membangun motivasi pendidikan dan orang tua untuk meraih cita-cita bersama. Poin kedua itu visi upaya yang harus dilakukan sebagai penjabaran visi misi yang telah dirumuskan agar memberikan arahan untuk mewujudkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Agar menjadi program pokok menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan yang diharapkan. Poin ketiga yaitu tujuan berisi rumusan hasilan atau keluaran output yang dicapai pada waktu tertentu. Nah, jadi tuh agar suatu rumusan jangka waktu pendek dan akan mencapai misi yang diharapkan. Yaitu penetapan suatu pencapaian indikator perkembangan penanda yang merupakan spesifik dan terukur untuk memantau atau suatu nilai perkembangan anak pada usia tertentu. Nah, jadi suatu pencapaian perkembangan anak merupakan kontinum atau rentang perkembangannya sejak lahir sampai usia 6 tahun. Poin kelima itu, program perkembangan PAUD meliputi nilai agama, moral, dan serta program pengembangannya. Jadi, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan meliputi kebutuhan atau minatnya. Poin keenam yaitu muatan atau cakupan belajar. Nah, jadi sebagai bahan yang dijadikan kegiatan untuk mencapai suatu kompetensi sikap spiritual sosial untuk mendukung pencapaian kompetensi dasarnya. Poin ketujuh itu kalender pendidikan untuk mengatur waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun. Nah, jadi pengaturan waktu atau suatu kegiatan pembelajaran peserta didik itu agar mencangkup permulaan waktu pembelajaran secara efektif. Poin ketujuh itu pengaturan lama belajar. Nah, jadi waktu pembelajaran secara efektif dengan kegiatan pembelajaran pada setiap satuan pendidikan termasuk muatan lokal untuk kegiatan pembelajaran diri sendiri. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Nursintani. Saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan sebutan RPP. Jadi, dalam sebuah pembelajaran sangat penting akan keberadaan RPP ini. RPP ini biasanya memuat berbagai langkah-langkah pembelajaran di dalam suatu pembelajaran. Jadi, sehingga dapat mempermudah guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran atau dapat menjadi acuan sehingga menjadi optimal.
Nah, dalam RPP ini ada komponen-komponennya. Yang pertama adalah identitas. Identitas biasanya berisi berupa informasi mengenai mata pelajaran, mengenai informasi materi pokok, kelas atau jenjang, serta jam pelajarannya. Kemudian ada kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar ini adalah acuan atau standar pencapaian perkembangan seorang anak sesuai dengan usia tentunya. Yang kedua adalah indikator pencapaian kompetensi. Bagian ini adalah penjabaran dari kompetensi dasar yang ada di atas. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran berisi rumusan tujuan diadakannya suatu pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Jadi, langkah-langkah pembelajaran ini berisi rincian apa saja yang akan dilakukan dalam sebuah kegiatan pembelajaran, mulai dari kegiatan pembukaan, kegiatan inti, serta kegiatan akhir, semuanya dirangkai di dalam bagian langkah-langkah pembelajaran. Dan yang terakhir ada penilaian. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur pencapaian harian. Apakah seorang guru berhasil untuk menyampaikan sebuah materi atau apakah siswa berhasil memahami materi dari gurunya. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai RAPBS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery, akan menjelaskan tentang pengertian RAPBS. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah adalah anggaran terpadu antara penerima dan pengguna dana, serta pengelolaannya adalah memenuhi seluruh kebutuhan sekolah selama 1 tahun pelajaran berjalan, di mana sumber dana berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua atau wali peserta didik. Sumber dana peroleh dan pemakaian dana dipadukan dengan kondisi objektif kepentingan sekolah dan menyandang dana. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah atau yang disebut dengan RAPBS harus berdasarkan pada rencana pengembangan sekolah dan merupakan bagian dari rencana operasional tahunan. RAPBS setidaknya meliputi anggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemelihara buku, meja, dan kursi. Penyusunan RAPBS tersebut harus melibatkan kepala sekolah, guru, komite sekolah, staf PU, dan komunitas sekolah. RAPBS perlu disusun pada setiap tahun ajaran sekolah dengan memastikan bahwa alokasikan anggaran bisa memenuhi kebutuhan sekolah secara optimal. Sekian dari kami, terima kasih telah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.